Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa lahu ma sakkana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 bulan Desember 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama kembali pada pertemuan kajian setiap Senin malam, malam Selasa di Masjid Ar-Ridha ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, hati adalah kepala negara dalam diri kita. Presiden dalam sebuah negara itulah hati kita. Hati yang bersih pasti akan menampakkan tangan yang bersih, mulut yang bersih, dan kaki yang bersih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik maka baiklah sekujur tubuh, apabila daging itu buruk maka buruklah sekujur tubuh. Dan yang Nabi sebut itu adalah hati. Ummi Salamah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Al-Jami', Anas bin Malik, Ummi Salamah radhiyallahu anha, Anas bin Malik radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, redaksi hadisnya sama. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ya muqallibal qulub kana aktsar du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu redaksinya. Sesungguhnya kata Ummi Salamah, doa Nabi yang paling banyak. Anas bin Malik juga bercerita, kedua-duanya orang dekat dengan Rasul. Paling banyak doa Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pentingnya hati, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hati. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hati. Dan Allah katakan di dalam surah As-Saffat 84, juga Allah katakan di dalam surah Asy-Syu'ara 88, 91,
yang redaksinya hampir sama. Apa? Izza arafahu biqalbin salim, kata Allah dalam As-Saffat ayat 34. Maka Nabi Ibrahim akan datang kepada Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang damai, hati yang bersih, hati yang jernih. Di dalam Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, tapi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, apa arti hati yang bersih itu? Apa arti qalbun salim itu? Mukhlisun minasyirki wasyakki, kata beliau. Hati yang bersih adalah hati yang bersih, ikhlas daripada syirik dan keraguan. Qalbun salim adalah hati yang bersih dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika ada kemusyrikan dalam diri seseorang, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan memiliki qalbun salim. Sementara Allah 2 kali menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang datang dengan hati yang damai, maka itulah yang Allah akan terima pada hari kiamat. Khalisun minasyirki bari'un minal ma'asi. Hati yang bersih itu, qalbun salim itu bersih daripada syirik. Bari'un minal ma'asi, lepas jauh daripada kemaksiatan. Wal ghil, dan jauh daripada rasa dendam. Wal ghashi, dan jauh daripada dorongan untuk berbuat curang. Maka para jamaah sekalian, qalbun salim bukan diartikan dengan arti yang sangat sempit. Suatu saat kita pernah melihat dan mendengar orang berkomentar, bujur aja si itu kada Islam tapi hatinya baik. Bujur aja si itu kada sholat 5 waktu, kada puasa, tapi hatinya bagus. Hati yang bagus dalam Al-Quran tidak memenuhi kriteria apabila berbenturan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak beriman, maka Al-Quran tidak menyebutkan hati yang bersih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, apa kata laki-laki itu? Ayyun nas afdal. Ya Rasul, manusia yang utama itu seperti apa? Di antara manusia ada yang lebih utama. Seperti apa manusia yang utama itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala kullu maghmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang utama itu 2 macam, kata Nabi. Yang pertama, orang yang hatinya bersih, dan orang yang tutur katanya jujur. Artinya, bersih hati, bersih mulut. Bersih hati, bersih jiwa. Saduqul lisan, mulutnya bersih daripada ucapan-ucapan yang kada baik, daripada kebohongan, daripada segala macam. Qalu, sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuh. Ya Rasul, kami mengerti apa yang disebut orang yang jujur perkataannya. Bagus tutur katanya, itu kami mengerti. Tapi fama mahmumil qalbi, kami belum mengerti orang yang bersih hati itu seperti apa. Kan Nabi katakan manusia utama itu 2 macam, hatinya bersih, tutur katanya bagus. Benar. Tutur kata yang bagus kami mengerti, wahai Rasul. Wa ma mahmumil qalbi. Adapun apa yang dimaksud hati yang bersih, itu saya belum mengerti. Sahabat katakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang hati yang bersih itu huwa taqiyyu
hati yang bertakwa. Maka tadi ulun katakan, banyak orang berkata, biar aja sedih itu kada sholat, kada puasa, kada apa. Tapi orang baik hatinya. Menurut konsep Rasul belum baik hati. Bagaimana kita bisa mengatakan orang baik hati? Allah saja dikhianatinya. Yang Allah perintahkan jangan digawi-digawinya habis-habisan. Yang Allah perintahkan untuk dikerjakan ditinggalkan maksudnya. Yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan dikerjakan. Maka tidak memenuhi persyaratan. Orang itu disebut dengan hati yang bersih. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Mahmumil qalbi huwa taqiyyu." Orang yang hati bersih adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqiyyu, bersih hatinya. La isma fihi, hatinya tidak pernah cenderung kepada perbuatan dosa. Karena tangan melakukan dosa, mulut melakukan dosa, mata melakukan dosa, telinga melakukan dosa, semua itu atas perintah hati. La isma fihi, hatinya tidak pernah mengajak anggota tubuhnya untuk berbuat dosa. Wala baghya, dan tidak ada kezaliman. Wala ghillah, dan tidak ada dendam, dengki. Wala hasad, dan tidak ada hasad. Inilah hati yang bersih menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat berkata, saya tidak mengerti wahai Rasul yang dimaksud dengan hati yang bersih. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hati yang bersih adalah hati yang bagus hubungannya dengan Allah. Dan hati yang bagus hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang yang terlalu pede menurut kekanakan sekarang. Pada saat dia sudah salat 5 waktu yang baik, pada saat dia berpuasa yang baik, pada saat dia melaksanakan satu bentuk kebaikan, tapi hubungan dengan manusia retak, hubungan dengan manusia tidak harmonis. Yang dulu kenal imbahnya beribadah, ini kan tapi kenal lagi. Yang dulu akrab, imbahnya mengaji, ini kada akrab lagi. Apakah ini hati yang bersih? Ini hati yang tidak bersih. Hati yang kotor, hati yang bersih. Hablum minallah harmonis, hablum minan nas harmonis. Itulah hati yang bersih. Orang yang menjalin hubungan dengan Allah dan orang yang menjalin hubungan dengan sesama manusia. Salah satu dia gugurkan, dia hubungan dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allah kada baik, bukan bersih hati. Dia baik hubungan dengan Allah, tapi dengan manusia kada baik, bukan bersih hati. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita jalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. 36 surah An-Nisa. Allah memerintahkan kita 10 perintah. Dari 10 perintah itu, 1 hablum minallah dan 9 macam hablum minannas. Luar biasa. Hubungan dengan manusia itu luar biasa, dianjurkan dalam Islam. Hubungan dengan Allah yang baik, Allah tuntut 1 dari 10 perintah itu. Tapi 9 macam ini ciptakan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan syirik. Ini hubungan dengan Allah yang baik. Karena orang yang syirik hubungannya dengan Allah itu kada baik. Maka di dalam Islam dianjurkan 3 macam sebagai seorang muslim. Ayat 102 surah Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di penghujung ayat yang ulun ambil. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Pastikan kamu Islam, kemudian kamu mati. Tapi apa Islam itu? Kata ulama, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Arti Islam itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan ketauhidan. Kita semua berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tapi beda-beda penyerahannya. Ada yang menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Ada yang menyerahkan diri kepada Allah dengan kekotoran akidah. Kekotoran iman. Iman dicampur dengan kemusyrikan. Ini penyerahan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Orang Islam itu tunduk kepada perintah Allah
dan taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Orang Islam itu berlepas diri daripada syirik, berlepas diri daripada ahli-ahli syirik. Indahnya ungkapan ini. Kita bukan berlepas diri dengan syirik saja, tapi kita berlepas diri dengan penyebar-penyebar kemusyrikan. Kalau kita tidak berlepas diri dengan syirik dan penyebar-penyebar kemusyrikan, satu saat Allah akan berlepas diri dari kita, dan itu bala bencana yang terbesar. Kenapa Allah berlepas diri dari kita? Allah tidak mau berhubungan dengan manusia yang selalu saja menyekutukan Allah Ta'ala. Ayat 3 surat Taubah. Wa azanun minallah fi yaumil hajjil akbar. Dan maklumat dari Allah Ta'ala. Kapan maklumat itu disampaikan? Fi yaumil hajjil akbar, pada saat Nabi melaksanakan haji yang besar. Tahun ke-10 Hijriah. Nabi melaksanakan Hajjatul Wada', haji yang pertama dan haji yang terakhir. Karena Nabi berhaji itu hanya satu kali seumur hidup. Pada haji yang terakhir dan pertama itu, Allah memaklumatkan di padang Arafah di sekian banyak manusia yang waktu itu ada 24.000 sahabat lebih yang ikut bergabung berhaji bersama Rasulullah SAW. Dan ayat ini turun. Apa ayatnya? Redaksi ayatnya Allah maklumatkan, Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan dengan orang yang syirik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memutuskan hubungan dengan orang yang syirik. Jika kita tidak putuskan hubungan dengan syirik dan penyebar syirik, tunggu satu saat Allah akan putuskan hubungan dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan kalau Allah memutuskan hubungan? Kita berdoa memanggil Allah. Kita sakit minta sembuhkan kepada Allah. Kita mengadukan segala macam yang kita tidak bisa mengatasinya kepada Allah. Lirih doa kita, panjang pinta kita, besar harapan kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa sampaikan itu kalau Allah memutuskan hubungan dengan kita? Na'udzubillah min dzalik. Mengantisipasi agar Allah tidak putuskan hubungan dengan kita, maka Allah perintahkan kepada kita, kita putuskan hubungan dengan syirik dan putuskan hubungan dengan penyebar-penyebar kemusyrikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bertanya tentang siapa orang yang paling bertoleransi dengan manusia di muka bumi ini, sampai hari kiamat tidak ada yang melebihi Rasulullah SAW. Nabi adalah orang yang paling senang bertoleransi. Dengan siapa? Dengan manusia. Dengan manusia. Toleransinya luar biasa. Nabi sampai pasang badan. Bagaimana pasang badannya Rasul? Man azza zimmiyan faqad azza. Siapa yang menyakiti zimmi, maka sama dengan menyakiti Allah. Siapa zimmi itu, Pak? Orang kafir yang bisa beradaptasi. Orang kafir tetangga kita. Orang kafir bertatai tokolon kita. Orang kafir satu kantor dengan kita, itu zimmi namanya. Berbeda agama, tapi kita bisa beradaptasi. Kita dialog. Kita bicara tentang kerja. Bagus hubungan kita. Kata Nabi, jangan sakiti. Kalau menyakiti mereka, sama dengan menyakiti aku. Tapi berbicara tentang akidah, Rasul tegas. Berbicara tentang keyakinan, kada ada toleransi bagi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, setelah kami masuk Islam, kata orang Taif, Om Bani Saqif yang mendiami kota Taif, kami masuk Islam dan Nabi bergembira mendengar berita itu, dan ini yang Nabi tunggu-tunggu selama 11 tahun. Nabi menunggunya 11 tahun orang Taif itu masuk Islam. 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi dilempari batu ke Taif. Badan Nabi berdarah-darah. Malaikat Jibril menawarkan untuk melemparkan Jabal Mubis. Kemana? Ke Taif. Awalah Jibril makan, kalau Jibril itu enteng. Ujar Jibril, ini kulempar gunung ini ke orang Taif, dan orang Taif mati terhimpit gunung. Mereka durhaka kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jibril, jangan lakukan itu. Aku masih berharap kepada Allah dari sulbi mereka,
nanti akan lahir anak-anak yang taat kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah seperti mereka. Itu terjadi 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Tahun ke-8 Hijriah. 3 tahun tambah 8 berapa tahun? 11 tahun. Apa yang Nabi harapkan terwujud. Kaum Bani Saqif semua datang kepada Nabi berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. Bahkan bukan anak cucunya yang Nabi harapkan. Mereka dulu yang melemparkan batu kepada Nabi pun masuk Islam. Hidayah datang, semua tidak ada yang bisa membendung. Allah yang menentukan hidayah itu. Orang Bani Saqif, orang Taif berkata, ya Rasul, kami masuk Islam. Namun kami meminta, itu berhala yang bernama Lata di tengah kota Taif yang sangat besar. Tempat kami menyembah dulu. Jangan dihancur. Tidak, kata Nabi, hancurkan berhala itu. Itulah yang menyebabkan kalian menyekutukan Allah. Itulah yang menyebabkan kalian syirik kepada Allah. Maka berhala itu harus dihancurkan. Oh, kalau begitu, wahai Rasul, 1 bulan saja. Jangan dihancurkan. Mungkin orang-orang saya berpikir mereka mengenang. Ini kan kebodohan kami dulu. Batu yang kada bisa bergerak, kada bisa bergeser. Apabila potongannya tertawa sepanjang masa. Apabila tangannya diangkat sepanjang masa. Itulah berhala. Saking bodohnya kami sembah. Mereka akan mengenang itu. Tapi Nabi SAW berbicara lain. Inilah cikal bakal orang-orang Taif itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hancurkan, kata Nabi. Jadi Nabi sama sekali tidak pernah bertoleransi tentang akidah, tentang keyakinan. Yang hari ini ulama terpecah menjadi 2. Satu kubu kecil, karena terlalu banyak memang, bersuara membolehkan. Silakan ucapkan selamat hari Natal. Yang insya Allah beberapa hari lagi tanggal 25. Jemaah sekalian rahimakumullah. Bagi kita yang yakin dalam hati kita, ayat 19 surah Al-Imran, ayat 85 surah Al-Imran, ayat 19, inna dina indallahi al-Islam, ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dan siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka ditolak. Apabila kita yakin dengan ayat ini, pasti kita tidak akan terjebak kepada pendapat yang melemah-lemahkan agama Islam itu sendiri. Pasti akan tertanam dalam hati kita, menyatakan ucapan selamat Natal adalah akidah. Adalah satu akidah. Jika kita terlibat, kita hancur akidah kita. Hancur akidah kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sedih juga kita di akhir-akhir seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti tentang besarnya peran akidah dalam kehidupan kita. Tapi mungkin mereka terjebak dengan sebuah pekerjaan di mana sulit mencari pekerjaan, yang karyawannya umat Islam semuanya, dijilbabi, senang aja Pak. Tapi pada giliran 25 Desember, mereka semuanya dipakaiannya dengan pakaian, apa itu yang merah putih itu? Pak, cetak bilah menjahari. Semua berpakaian itu. Tapi lebih sedih lagi pada saat seseorang panutan umat masuk ke dalam rumah ibadah mereka, gereja mereka, dengan menyampaikan, mengumbarkan satu pendapat-pendapat yang tidak pernah sejalan dengan Islam. Mereka tidak merasa bahwa mereka telah merendahkan Islam di depan musuh-musuh. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Akidah adalah salah satu yang tidak bisa kita toleransikan. Hubungan baik dengan orang yang berbeda agama, itu Allah yang suruh pada ayat 36. Surah An-Nisa. Wabil walidaini ihsana. 9 macam perintah Allah, salah satu hablum minallah. Wa hablum minan nasnya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bizil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang miskin. Wal jari zil qurba, kepada jiran-jiran muslim. Wal jari junub, kepada jiran-jiran yang tidak beragama Islam.
Wasahibi bizambi, kepada teman sejawat, teman sekantor. Wabnus sabil, kepada siapa? Kepada anak-anak yang putus sekolah, orang yang perlu ditampung dalam rumah-rumah penampungan, panti-panti asuhan dan apapun. Itu berbuat baik kita kepada mereka. Wa ma malakat aymanukum, 9 macam yang Allah suruh untuk kita berbuat baik. Di antara 9 macam itu tersisip satu, berbuat baiklah kita kepada tetangga yang berbeda agama. Apabila kita bertemu, jangan memanggil dan jangan membuat pelecehan kepada keyakinan mereka. Pada suatu saat kita lecehkan, maka keyakinan kita akan dilecehkan oleh mereka. Kalau orang berhadapan kita ada namanya, panggil namanya. Hendrik kemana ikam? Hendak begawi jan Hendrik. Abdullah kemana? Sama kita hendak begawi. Selesai. Tapi pada saat kafir hendak kemana? Oh, sedap dengan ucapan itu. Dan Islam kadang mengajarkan seperti itu. Toleransi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada sesama. Tapi tentang keyakinan jangan sebalik. Sekali-kali kita bertoleransi. Kita paham aja Pak. Akhir-akhir ini fatwa bina simpang siur. Simpang siur 3 tahun 4 tahun yang lewat bagus fatwanya. Kada boleh itu, jangan dilakukan. Ya seiring dengan berjalannya waktu dan kedudukan berbeda, wah ini boleh-boleh saja asal jangan diyakini. Kita parah ketemu ulama yang kayak ini. Korban besar adalah umat. Umat melihat apa? Sorbannya, gamisnya, penampilannya, apalagi jenggotnya, umpamanya yang jenggotan pelan juga, kan ini berbahaya. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hurrima 'alan nar. Ada orang yang diharamkan masuk neraka. Qala Rasulullah sallallahu hurrima 'alan nar kullu hayyin wa layyin wa qaribin minan nas. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi. Ada orang yang diharamkan masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diharamkan itu? Kullu hayyin, orang yang tidak mau menyusahkan orang lain. Kada mau menyusahkan orang lain. Dia buat agar orang itu jangan susah. Apalagi masalahnya bergantung kepada kita. Kita yang menentukan masalahnya ini diperpanjang atau apa sebagainya. Tawarkan aja. Tapi menawarkannya dengan keikhlasan tentu. Kayak ini jalannya yang baik. Orang yang membuat orang lain tidak susah, itu orang yang tidak disentuh oleh api neraka. Kita mengerti, kita tahu, tunjukkanlah yang benar. Sementara yang datang ada sedikit kesalahan, maklumi aja. Dudukan di pinggir jalan. Ada orang singgah di hadapan kita. Kesalahannya itu sebuting aja. Mesin sepeda motor kada dimatinya. Pak Haji, Betapun di mana rumah Pak Masudi? Padahal seberang ke rumah ulun. Gang sebelah sana rumahnya. Terputar orang baharian dan mencari. Apa? Ini menyulitkan kan? Menyulitkan. Jadi berkata, memberikan penjelasan kepada orang lain yang sebenarnya. Itu jalan cikal bakal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menolong kayak itu Pak. Menolong kadang-kadang kada terasa. Kita bersepeda motor, ulun yang paling sering apabila sudah berbelok lampu merah, kada ingat lagi mematiin restek. Ada orang, Pak, rentek nah ajarnya. Oh, paham ya ulun sudah. Alhamdulillah kita berbahagia. Ada juga yang menyangit-nyangit. Ulun kadang mau berbelok nah biar rentek biar sepanjangan. Aja kan apa? Karena kita salah. Ada sepeda motor standarnya berjuluran, lamun berbelok sedikit terabah. Padahal standar. Jangan menjadikan orang lain susah. Memberikan kemudahan sekecil pun Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Walayyin, dan Allah mengharamkan ke surga, mengharamkan masuk neraka orang yang memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut tergambar kepada perilaku yang lembut. Hati yang kasar akan keluar ucapan-ucapan yang kasar. Hati yang lembut bukan watak.
sesuatu yang kita bisa perbaiki. Karena itu adalah nilai sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hati ini keras luar biasa. Tolong Pak, kayak apa supaya hati lembut? Ini cara sahabat datang kepada Nabi. Mun kita bahari ulang tahun 70-an, datang jualan tuan guru, membawa banyu sebotol. Guru minta banyu penerang hati Nabi nakaras kena. Pada sidin, post di tiap sidin. Boleh kayak lagi, habis bang minum, tapi kan berubah-ubahnya. Ternyata cara salah. Sahabat ini datang kepada Nabi supaya hati lembut. Apa kata Nabi? Beri makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya mengusap itu menyayangi. Berbagilah. Banyak-banyak berbagi dengan sesama, hatimu akan lembut. Sayangi anak yatim, hatimu akan lembut, kata Rasulullah SAW. Tapi anak yatim yang belum balik, kita ini pada taat anak yatim yang sudah dalam masjid. Karena perlu diusap-usap kepala kita. Sayangi anak yatim dan beri makan orang miskin. Rasulullah SAW menyatakan orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Qaribun minan nas. Qarib itu kadang memilih dalam berteman. Maksudnya memang kita disuruh memilih teman yang baik. Tapi dalam bertegur sapa, dalam keakraban dengan sesama manusia, kadang memilih tingkat kedudukan, ekonomi, status sosial dan macam sebagainya. Merangkul manusia, dekat dengan sesama manusia. Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannah salasa. Kata Nabi, ahli surga itu dibagi 3 golongan. 3 golongan ahli surga itu. Siapa ahli surga itu? Zu sultanin muqsid mutasaddiq muwaffiq. Yang pertama, orang yang memiliki kekuasaan, penguasa yang adil, suka bersedekah dan suka berinfak. Penguasa adil dalam pimpinan kekuasaannya, senang bersedekah. Nanti sedekahkan duitnya juga gitu. Bukan duit orang lain, senang ya sedekah sana sini, tapi duitnya duit orang lain. Ini bersedekah dari uang pribadi dan infak. Itu penghuni surga yang pertama. Kemudian yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzikr bawa muslim. Adapun yang kedua adalah orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang penyayang. Kemudian dia berlemah lembut kepada dzikrbah, kerabat dekatnya. Siapa kerabat dekat kita? Mulai dari anak, istri kita, keluarga kita, terutama orang tua kita, paman, sepupu sekali itu kerabat dekat namanya. Jangan bermusuhan dengan kerabat dekat. Lembut kepada kerabat dekat. Wa muslim, dan bersifat lemah lembut kepada sesama muslim. Dan inilah orang-orang yang Allah tempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, jika kalian murtad pada agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan kamu dengan golongan yang lain. Ahli tafsir menyebutkan golongan apa? Yuhibbunahu wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan golongan yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri mereka? Azillatin 'alal mu'minin. Hatinya lembut kepada sesama. Para ulama tetap menyebutkan golongan yang mencintai Allah dan dicintai Allah, memiliki hati yang lembut. Ini adalah golongan orang-orang yang Yaman, dari negeri Yaman, yang datang ke mana? Yang datang ke Madinah. Mereka dengan keimanan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara banyak tentang Yaman. Sesungguhnya orang Yaman yang memiliki keimanan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu ada di Yaman, kelembutan itu ada di Yaman.
Faqih kepada agama itu ada di Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama tafsir menyebutkan yang Nabi gambarkan, yang Allah gambarkan pada ayat 54 surah Al-Maidah, mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, mereka lembut hatinya, itu adalah golongan orang-orang yang masuk Islam dari Yaman. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas terhadap orang kafir. Tegas terhadap orang kafir, ketegasan tentang akidah tadi. Tidak pernah bisa bertoleransi tentang akidah. Karena itu adalah ada batas-batas yang wajib kita jaga. Apabila kita bertoleransi tentang akidah, maka yang hancurnya segala-galanya. Iman kita hancur, ibadah kita semuanya hancur. Azizun 'alal mu'minin, 'izzatun 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak pernah takut kepada orang-orang yang mencaci mereka manakala mereka menyampaikan kebenaran. Jemaah sekalian rahimakumullah, hati yang lembut kepada sesama, kepada kerabat dekat, istri, anak dan sebagainya, kepada sesama muslim, mereka adalah penduduk surga yang kedua. Kemudian penduduk surga yang ketiga, warajulun faqirun afifun mutasaddiq. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih, seorang laki-laki yang fakir tapi dijaganya untuk tidak bergantung kepada manusia. Afifun menjaga diri daripada meminta-minta. Apabila diberi, ya diterima. Tapi meminta-minta, mereka jaga. Dan inilah kepribadian ahli surga. Mutasaddiq, dalam kesakitan dan kekurangan hidup, mereka tetap bersedekah. Karena standar infak itu tidak ditentukan. Standar infak itu kan ditentukan. Dari tingkat yang paling tinggi, kadang-kadang orang berinfak itu lebih banyak daripada mengeluarkan zakat. Lebih banyak daripada mengeluarkan zakat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kami membangun masjid di Karemland Komplek Komputer. Di Hadil Bakti dengan beberapa kawan-kawan di sana. Tokyo Pang sudah mandang foto di masjid-masjid. Ini hendak dibangun, tanahnya sudah ada. Kada datang-datang. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sekali Allah beri, Ustaz, di mana masjid hendak dibangun, tanahnya di mana, ulun bawa langsung ke lokasi tanah, dan Sidin menyanggupi insyaallah ya Sidin sampai dipakai, mulai dibangunkan sampai selesai. Jauhlah dulu apa ngarannya itu, anggaran harga. Kami sodorkan 4,5 anggaran harganya. Teman separuh aja boleh lah Ustaz. Seperempat gitu bahagia benar kami. Jadi separuh ditariknya. Jalur ini kesabaran kita beberapa tahun nih nempel gambar-gambar di masjid-masjid, nak bangun masjid Al-Fatah. Kada terbangun. Insya Allah Ramadan ini sudah bisa disolatin. Apa kata beliau? Infak. Kada berinfak. Karena infak itu lebih tinggi daripada zakat. Kalau zakat ada batas 2,5%, setengah dari harta kita. Tapi infak ada terbatas. Itu kata, seberapa banyak mereka mau mengeluarkan infak itu. Nah, kemudian dikatakan dalam sebuah hadis ini, fakirun mutasaddiq, orang fakir yang bersedekah, yang berinfak. Bagaimana orang fakir itu bisa berinfak? Yang ada kita dengar, kada mau berinfak, kesan di rumah aja kada cukup, kan itu. Ini biasanya komentar orang-orang yang kada berkemampuan. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengatakan infak sebiji kurma itu bisa memadamkan api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamr. Takutlah dengan neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Artinya batas seseorang berinfak itu tidak dibatasi. Yang punya duit yang banyak silahkan beri yang banyak. Tapi yang tidak punya duit yang banyak, berinfaklah semampu kita. Bahkan Nabi katakan, jika kada mampu, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali kepada tema kita, qalbun salim. Bagaimana menjadikan hati kita yang bersih dan jernih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-qalbu yamridu kama tamridul jasad wa shifa'uhu bit taubah.
Sesungguhnya hati itu, kata Ibnu Qayyim, bisa sakit seperti sakitnya jasad. Jasad kita ini kadang-kadang macam-macam yang sakit. Kepala sembuh, batis bengkak. Batis sembuh, dada guduk-guduk, ujarnya. Yang sudah tua macam-macam, tangan macam semua. Sama, hati itu sakit seperti jasad. Tapi yang banyak perhatian kita terkuras kepada jasad yang sakit. Hati kita sakit, kronisnya luar biasa. Kadang-kadang ada terpikiran kita. Kalau jasad yang sakit, sudah kita sibuk. Bawa ke sana, bawa ke sini. Dan itu kada dilarang. Berobat itu adalah salah satu syariat dalam kehidupan kita. Kada dilarang sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja obat-obat kepada orang yang mau. Semoga disembuhkan daripada sakitnya. Nabi menyampaikan beberapa macam. Di antaranya yang hadis Nabi saling banyakkan dengan ayat-ayat Al-Quran, obat, anak muda, anak kecil, bayi, sampai orang anak mati, orang tua, apa? Madu. Madu adalah obat. Dan madu adalah obat sunnah. Obat yang disunahkan. Meminumnya, mendapat pahala. Karena Nabi selalu meminumnya. Nabi selalu minumnya. Cuman kalau kadang-kadang pemulun meminum kayak Ustaz apa yang pernah datang kepada kita, Zulkifli Ali, kata Ustaz Zulkifli, kalau minum madu 2 sendok, itu sedih minumnya. Minumnya harus setengah botol sekali minum. Bahkan ada kau kuring, setengah botol. Atau kau kuring minum setengah botol. Jadi dibiasakan, kata beliau, minum madu. Kemudian ada lagi obat yang diajarkan dalam agama kita apa? Habatus sauda, campur lawan madu. Cuman hati-hati, habatus sauda itu jangan ya. Kalau hayatun sauda itu ular hitam. Hati-hati, tertangkap ular di pedangkannya obat. Habatus sauda, jintan hitam. Artinya apa? Mengobati jasad itu diperintahkan agama. Tapi tidak banyak yang berpikir apa obat hati kita yang sedang sakit. Imam Ibnu Qayyim katakan hati itu sakit sama dengan jasad sakitnya. Nah, wasyifa'uhu, dan obat hati yang sakit itu adalah at-taubah, bertaubat daripada segala dosa. Hati tidak akan gelisah apabila kita bertaubat. Artinya dosa itu kita buang tiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Sekali pintas kita sakit hati dengan segala beban macam, ayo cepat bertobat kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Maka dikatakan istighfar itu melapangkan hati, karena dengan mengucapkan istighfar dosa itu diampuni. Dan ternyata yang membuat hati seseorang itu sakit adalah dosa yang banyak. Nabi katakan setiap satu kemaksiatan yang dilakukan, maka meneteslah satu tetesan hitam. 10 kali 10 tetes, 100 kali 100 tetes. Kemaksiatan yang tidak pernah berhenti, maka tetesannya hitam terus. Adakah harapan hati yang hitam itu untuk baik? Ada. Jika kita bertobat kepada Allah, maka hati itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasda'u kama yasda'ul ma'din. Nabi. Dan hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya logam. Dalam hadis yang lain, kama yasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi. Hati itu berkarat seperti berkaratnya besi, betagan. Wajalahu dzikrah, membersihkan karatnya hati itu adalah dengan zikir. Hati kita kada kotor apabila kita sering berzikir. Apalagi zikir itu di toko, di pasar, di jalan. Silahkan kita berzikir yang banyak. Sedikit aja lah, belum selesai. Minta waktu 5-10 menit. Jadi hati itu membersihkan karat-karat hati itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu banyak. Zikir-zikir tentu yang disunahkan. Hari ini sayangnya kadang-kadang seseorang berzikir dengan zikir-zikir yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang muslim, pencinta Nabi, pencinta Islam, maka carilah zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Maka zikir yang sunnah ini kada sulit. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan, habibatani 'alal rahman. Ada 2 kalimat yang ringan dibaca,
Kebaikannya sangat banyak nanti pada hari kiamat yang 2 kalimat ini. Allah mencintai dengan 2 kalimat ini. Dan Allah mencintai orang yang membacanya. Hafal kita seberapa apa 2 kalimat itu, Pak? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Hafal semasjidan ini. Tapi kada sebertaan bisa mengamalkan. Padahal kayak tasbihnya kayak apa, Pak? Ini kan beda tasbihan. Ini Nabi hanya memadahkan bacaannya. Orang yang membaca ini mendapat ganjaran pahala yang sangat besar timbangannya, dan Allah mencintai. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Lain zikir yang Nabi itu menyebutkan bacaannya, jumlahnya, tempatnya. Kalau ini hanya bacaannya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita menghafal subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang hobi lari pagi setelah sholat subuh, bagus sebenarnya. Sambil melangkah jalan kaki, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan, 2 kalimat yang berat timbangannya di hari kiamat, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan zikir yang Allah sebutkan jumlahnya, Nabi sebutkan jumlahnya, Nabi sebutkan tempatnya. Apa yang Nabi sebutkan tempatnya dan jumlahnya? Orang yang setelah salam setiap sholat 5 waktu, kata Nabi, maka beristighfarlah 3 kali. Jumlahnya 3 kali. Waktunya apabila? Setelah salam. Kalimatnya apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. 3 kali. Para ulama menyebutkan zikir setelah sholat ini ganjarannya lebih baik daripada membaca Al-Quran. Jadi manakala setelah salam sholat ada yang kan mau berzikir tapi mengambil Al-Quran, ini kurang mendalam. Al-Quran memang bacaan yang paling mulia dalam ketentuan umum, tapi dalam ketentuan tertentu yang Nabi sebutkan bacaannya, Nabi sebutkan waktunya, maka zikir setelah sholat itu lebih utama kata ulama daripada membaca Al-Quran. Allahumma antas salam, minkas salam. Kadang terlalu panjang. Dan inilah bahagian daripada zikir. Wa yu'ra kama yu'ral jasad. Hati kita itu tidak berpakaian seperti jasad pernah tidak berpakaian. Kemudian memakaiani hati itu apa pakaiannya? Takwa. Menghiasi hati itu apa? Wa zinatul haya, pemalu. Wa yaju'u kama yaju'ul badan. Hati itu bisa lapar seperti laparnya tubuh kita, jasad kita. Wa tu'amuhu mahabbatullah wa tawakkal 'ala Allah. Makanan hati yang lapar itu ingat kepada Allah, cinta kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, fawailun liman istaghala bi ta'ami jasadihi. Celakalah orang yang sibuk memberi makan mulutnya aja, jasadnya aja. Walibasuhu wa zinatuhu, memakaiani dengan pakaiannya indah jasadnya yang kasar ini. Wa tarafa qalbuhu, tapi hatinya dibiarkannya arian, tidak berpakaian. Hatinya dibiarkannya musliman gelap. Hatinya dibiarkannya maridun dalam keadaan sakit. Hatinya dibiarkannya jai'an dalam keadaan lapar. Peliharalah jasad kita, peliharalah hati kita. Jasad yang sehat, hati yang sehat, maka mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan hati adalah dosa. Untuk mensehatkan hati, taubatlah daripada segala dosa dan kesalahan itu. Demikian Bapak-bapak apa yang dapat disampaikan pada kajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama majelis kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.